Nilai adikku sangat aneh. Aku mendapat 590 poin. Dia selalu mendapat 600 poin. Tidak pernah lebih atau kurang. Tepat 10 poin di atasku. Dan begitu aku izin tidak ikut ujian simulasi, nilai adikku langsung menjadi sangat buruk. Dugaanku pun terbukti. Nilai adikku terikat dengan nilaiku. Saat itu, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Bagaimana jika aku mendapat lebih dari 740 poin di ujian nasional? Apa yang akan terjadi padanya? Menjelang ujian nasional aku belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari. Sementara adikku Xiao Biesan justru bermain semakin liar. Setiap kali tertangkap guru atau orang tua, dia dengan tidak sabar bersumpah. Aku janji ujian nasional nanti aku tetap nomor 1. Dan aku juga tidak mengecewakannya. Setiap ujian simulasi selalu membuatnya menjadi yang pertama. Aku membiarkannya tenggelam dalam ilusi yang sempurna. Sementara nilaiku sendiri, perlahan mendekati angka 741 poin. Aku tidur sangat awal. Keesokan harinya aku tiba di lokasi ujian sejak pagi. Aku tahu, ini satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan Xiao Biesan. Duduk di ruang ujian aku fokus seperti belum pernah sebelumnya. Untungnya usaha keras mengerjakan soal-soal ini tidak sia-sia. Melihat soal-soal itu terasa seperti bertemu teman lama. Keluar dari ruang ujian Xiao Biesan langsung menghampiriku. Dengan penuh perhatian menanyakan bagaimana hasil ujianku. Sangat bagus, belum pernah sebaik ini. Ini membuat Xiao Biesan sangat senang. Dengan girang dia pergi melapor kabar baik ke orang tua. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Tanpa sadar aku ikut tersenyum. Setelah ujian nasional selesai, Xiao Biesan menjamin dirinya pasti jadi peringkat 1 sekolah. Dan lebih dulu menarik banyak uang jajan dari orang tua. Bukan hanya semua perangkat elektronik diganti dengan yang baru. Dia juga mengajak pacarnya liburan ke luar provinsi. Aku ingin pulang kampung menjenguk nenek. Saat meminta uang tiket pada orang tua, aku malah ditolak. Bukan hari raya atau liburan. Pergi apa? Kepadaku mereka pelit bilang tak ada uang. Tapi untuk Xiao Biesan mereka selalu punya uang. Akhirnya aku berhenti berharap pada orang tua. Aku bekerja sendiri mengumpulkan ongkos perjalanan. Hari pengumuman hasil ujian nasional. Kebetulan adalah ulang tahun ke-18 Xiao Biesan. Agar semua orang menyaksikan saat dia mencapai puncak. Dia mengundang semua kerabat dan teman. Dan mengadakan pesta kedewasaan yang sangat besar. Di pesta kedewasaan, kerabat dan rekan kerja memuji ayahku. Keluarga Xiao benar-benar diberkahi. Dua putranya sama-sama pandai belajar. Ayah pun berkata, tapi anak sulungku, selain nilainya sedikit lebih baik, tidak punya rasa bakti sama sekali. Sedangkan anak bungsuku, nilainya bukan hanya lebih bagus, orangnya juga jauh lebih dewasa. Dalam setiap ucapannya ayah, mengangkat Xiao Biesan sambil merendahkanku. Yang muda-muda pun mengerumuni Xiao Biesan memujinya. Biesan, kamu sepintar ini, ujian nasional pasti aman. Kalau aku bisa 1/2/3 darimu saja, orang tuaku tak perlu mengirimku ke luar negeri. Kamu benar-benar hidup bahagia, punya pacar, punya surat penerimaan universitas top. Kapan hasilnya diumumkan? Cek di tempat, biarkan kami menyaksikan lahirnya juara pertama. Xiao Biesan mengangkat kepalanya dengan sombong. Tunggu saja, katanya, peringkat teratas provinsi. King Bei akan menelepon lebih dulu untuk merekrut. Namun yang ditelepon bukan dia, melainkan aku. Di depan semua orang, aku menerima satu demi satu panggilan dari bagian penerimaan. Mendengar janji hadiah dari sekolah-sekolah itu, Xiao Biesan menunggu sampai matanya hampir melotot. Namun ponselnya tetap tidak berbunyi. Dia pura-pura tenang lalu berkata, yang terbaik selalu muncul terakhir. Akhirnya tiba waktunya cek nilai. Semua orang langsung mendesak Xiao Biesan membuka situs. Aku juga membuka laman pengecekan nilai di samping. Meski sudah mencocokkan jawaban, dan sudah bersiap, namun saat benar-benar mengecek nilai, aku menyadari kedua tanganku basah oleh keringat. Ayah lebih dulu bertanya berapa nilaiku. 741 poin. Seluruh ruangan gempar. Wajahku tetap tenang, namun hatiku bergelora hebat. Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Mendengarnya, ayah hanya mengangguk pelit. Lalu, Xiao Biesan berbalik bertanya lagi. Saat Xiao Biesan mengecek nilainya, sekelompok orang mengerubunginya. Saat melihat nilai di layar ponselnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. 751 poin. Saat Xiao Biesan berbicara, suaranya gemetar tanpa sadar. Orang-orang di sekitarnya pun terdiam. Ada juga kerabat yang belum paham situasinya memuji. Biesan 10 poin lebih tinggi dari kakaknya. Hahaha, Biesan memang hebat. Generasi muda benar-benar luar biasa. Seorang paman mencoba bertanya dengan ragu. Tapi kalau aku tidak salah ingat, nilai maksimal ujian masuk universitas bukan 750? Pasti karena terlalu banyak orang mengecek nilai. Sistemnya bermasalah. Biar aku segarkan lagi. Xiao Biesan menyegarkan sistem dengan gila-gilaan. Hampir saja layar ponselnya bergesekan sampai berasap. Namun setiap kali total nilainya tetap 751. Bagaimana mungkin? Teman Xiao Biesan menenangkannya. Bagaimana kalau coba cek dengan ponsel orang lain?
Lalu Xiao Biesan seperti orang gila mencoba merebut ponsel orang-orang di sekitarnya satu persatu. Namun hasilnya selalu sama. Saat itu, beberapa orang berseragam polisi masuk. Maaf mengganggu semuanya. Kami dari kepolisian. Siapa Xiao Biesan? Dia diduga melanggar aturan ujian masuk universitas. Perlu bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Wajah Xiao Biesan pucat lalu mundur ke belakang. Namun orang tua mana tega membiarkannya dibawa polisi. Mereka buru-buru mendorongku ke depan. Dialah Xiao Biesan. Sekali lagi aku dibuang oleh orang tuaku. Aku hanya merasakan dingin yang menusuk hati. Aku bukan Xiao Biesan. Aku kakaknya, Xiao Tianchai. Xiao Biesan ada di sana. Aku dengan jelas menunjuk lokasi Xiao Biesan. Orang tua marah besar ingin memukulku. Menyalahkanku karena tidak tahu diri. Namun aku mencengkeram erat pergelangan tangan ayah. Berani kau memukulku, aku akan langsung melapor ke polisi. Dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Sejak saat ini, tak ada lagi yang bisa mengendalikan. Dan tak ada lagi yang bisa menindas. Si anak ketiga tetap dibawa pergi. Upacara kedewasaan yang awalnya disiapkan untuk mengantarnya ke puncak. Kini berubah jadi kekacauan total. Tak ada yang menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Situasinya Xiao Biesan diduga melanggar aturan. Skor ujian 751 itu langsung viral di internet. Angka absurd itu memicu kegemparan besar. Hahaha ini benar-benar lucu. Dari 751 jadi 157 selisihnya terlalu jauh. Bukankah ini membuktikan kalau nilai 751 itu hasil kecurangan? Hampir semua orang di internet menyerangnya. Mengira dia memakai koneksi tertentu untuk mengubah nilainya sendiri, tapi malah salah input, sehingga berubah jadi 751 poin. Hasil penyelidikan keluar dengan cepat. Ada masalah pada lembar jawab Xiao Biesan. Soal pilihan gandanya terbaca 1 poin lebih banyak. Apa penyebab pastinya? Mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Nilai sebelumnya pun dinyatakan tidak sah. Demi menjamin keadilan, panitia ujian memutuskan ia harus ujian ulang dengan soal cadangan. Namun Xiao Biesan menangis dan memaksa aku ikut ujian. Permintaan yang sungguh tak masuk akal. Tentu saja dinas pendidikan menolak. Akhirnya Xiao Biesan hanya bisa ujian ulang sendirian. Seperti yang sudah diduga, nilainya kali ini benar-benar berantakan. Ia hanya mendapat 157 poin. Memang itulah kemampuan aslinya. Nilai tinggi sebelumnya hanyalah hasil bergantung pada nilaiku. Tanpa bantuanku, kemampuan aslinya langsung terbongkar. Nilai 157 ini justru semakin memperkuat kecurigaan kecurangan ujian. Opini publik langsung menempatkannya di pusat badai. Aduh ini lucu sekali. Dari 751 jadi 157 selisihnya keterlaluan. Bukankah ini membuktikan kalau nilai 751 itu hasil kecurangan? Xiao Biesan tak tahan dengan serangan warganet. Ia memamerkan rapor semester akhir kelas 3. Namun warganet menggali nilai lamanya. Selain nilai aneh di semester akhir kelas 3, nilai lainnya benar-benar buruk. Rata-rata hanya sekitar 300 poin. Karena itu semua orang meragukan nilainya di semester akhir, menganggap level aslinya hanya 2-300, dan melonjak drastis karena curang di kelas 3. Ada juga yang mengungkap hubunganku dengannya, lalu menyebarkan daftar nilainya selama ini, untuk membandingkanku dengan Xiao Biesan. Lihat ini baru murid jenius sungguhan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu unggul, tak pernah keluar dari 3 besar. Karena Xiao Biesan, orang tua kami belakangan ini, kemanapun pergi selalu jadi bahan gunjingan. Guru dan teman yang dulu memihaknya, kini menjauhinya, menganggapnya mencoreng nama sekolah. Xiao Biesan mengurung diri di rumah, tidak berani keluar. Sedangkan aku sudah menerima surat penerimaan Fakultas Kedokteran Qingbei. Aku kembali ke kampung halaman, menemani nenek, menunggu akhir Agustus untuk masuk universitas. Pertengahan Agustus, ayah memanggilku pulang dengan alasan ibu sakit, dan memintaku kembali dari rumah nenek. Namun setelah aku pulang baru kusadari, ibu sama sekali tidak sakit. Bukankah kalian bilang ibu sakit? Aku bertanya dengan penuh kewaspadaan. Tidak kok, hanya saja kami semua merindukanmu. Jadi kami cari alasan supaya kamu pulang. Dan adikmu juga sangat merindukanmu. Kebetulan akhir-akhir ini suasana hatinya buruk. Kamu hiburlah dia sedikit. Nada bicara ayah tidak lagi seperti dulu yang tinggi, melainkan terdengar agak merayu. Hatiku tetap merasa ada yang tidak beres. Jadi malamnya aku sengaja lebih waspada. Punyalah kamera ponsel dan meletakkannya di meja. Tak kusangka tengah malam mereka menyelinap ke kamarku. Diam-diam menggeledah tasku. Aku bangun dan menyalakan lampu dengan keras. Lalu berteriak menuntut penjelasan. Apa yang kalian lakukan? Ketahuan basah-basah. Orang tua pun tak lagi menyembunyikan apa-apa. Xiao Tianchai, kami sudah dengar dari adikmu. Selama ada kamu, adikmu pasti bisa dapat nilai bagus. Bukankah itu hal yang baik? Sebagai kakak seharusnya membantu adik. Lagi pula kamu sangat pintar. Mengulang setahun lagi pasti tetap masuk sekolah bagus. Sekalian membantu adikmu masuk sekolah bagus juga.
Sekali jalan dua tujuan. Akhirnya aku mengerti tujuan mereka. Mereka memanggilku pulang. Sama sekali bukan karena rindu padaku, melainkan memaksaku mengulang sekolah bersama Xiao Biesan. Kalian benar-benar orang tua yang baik. Dulu karena adik, kalian meninggalkanku di rumah nenek tanpa peduli. Sekarang demi adik lagi kalian ingin aku mengulang. Aku katakan pada kalian, tidak mungkin. Dasar anak durhaka, disuruh bantu sedikit saja adik pun tidak mau. Kami membesarkanmu bertahun-tahun dengan sia-sia. Saat itu, Xiao Biesan yang sejak tadi membongkar barang di belakang, tiba-tiba berseru dengan gembira. Ketemu, terlihat dia mengangkat surat penerimaanku, lalu merobeknya hingga hancur, mau meninggalkanku dan masuk kuliah sendirian. Tidak mungkin, Xiao Tianchai, sekarang surat penerimaanmu sudah tidak ada. Kamu hanya bisa mengulang sekolah bersamaku. Aku katakan padamu, seumur hidupmu kamu hanya akan jadi batu pijakanku. Dia terlihat jauh lebih lusuh dari biasanya, namun matanya memancarkan keganasan yang aneh. Aku tahu saat ini jika aku melawan, maka tiga orang ini pasti akan murka. Jadi aku pura-pura melihat surat itu disobek. Hatiku seperti abu mati, dan dengan pasrah menyetujui mereka. Melihatku patuh dan menurut, barulah mereka pergi. Setelah keluar mereka bahkan mengunci pintu. Begitu mereka pergi, ku langsung menerjang ke meja dan mengambil ponsel. Awalnya menyalakan kamera hanya sebagai pengawasan, untuk berjaga-jaga saja. Tak disangka malah tepat sasaran. Kejadian ini terekam jelas. Aku mengunggah video itu ke internet, lalu segera menelepon polisi. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar keributan dari ruang tamu. Kami menerima laporan dari Xiao Tianchai, mengatakan kalian menahannya secara ilegal. Tidak ada hal seperti itu. Tianchai itu setelah selesai ujian masuk perguruan tinggi pergi jalan-jalan, tidak pernah pulang sama sekali. Ayah saat ini masih ingin berkelit, berusaha menutup-nutupi masalah ini. Aku takut polisi pergi begitu saja, langsung menggedor pintu kamar dengan keras. Aku di sini. Dari ruang tamu kembali terdengar keributan. Lalu pintu pun terbuka. Saat aku diselamatkan, aku melihat Xiao Biesan dan dua orang lainnya berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan kejam. Saat itu Xiao Biesan mendekat ke telingaku, dan berkata dengan penuh kebencian, "Xiao Tianchai, meski kamu keluar lalu kenapa? Surat penerimaanmu sudah tidak ada. Kamu tidak akan bisa kuliah lagi." Kalau bukan karena dia mengingatkanku, aku hampir lupa soal ini. Aku langsung berbicara dengan suara bergetar. "Oh iya Pak Polisi, aku juga ingin melapor. Selain orang tuaku menahanku secara ilegal, adikku Xiao Biesan juga merobek surat penerimaanku, dengan sengaja mencegahku masuk universitas. Apa bukti yang kamu punya bahwa aku yang merobeknya?" Xiao Biesan yakin aku tidak punya bukti. Dengan seenaknya membalikkan fakta, jelas-jelas kamu sendiri yang merobeknya tengah malam karena gila. Aku dan ayah ibu semua melihatnya. Iya, memang dia sendiri yang merobeknya. Orang tua buru-buru bersaksi membela Xiao Biesan. Mereka tidak tahu bahwa sejak lama aku sudah merekam semua perbuatan mereka dan mengunggahnya ke internet. Aku mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada polisi. Ini buktinya. Tadi semuanya sudah aku rekam. Melihat adegan ini, Xiao Biesan benar-benar panik. Dia menerjang dengan liar, menghantam ponselku ke lantai. Sekarang bertambah satu tuduhan merusak barang bukti dengan sengaja. Aku menatap kegilaannya dengan tenang. Hancurkan saja. Memangnya apa gunanya kalau hancur? Video ini sudah aku unggah ke internet. Sekarang pasti sudah menyebar. Tenang saja, tidak akan lama lagi. Masalah ini akan tersebar ke seluruh internet. Kalau berani silakan hancurkan ponselku. Kalau memang hebat, hancurkan saja semua ponsel para netizen di seluruh dunia.